Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, kita lanjutkan. Sudah 1 minggu ya belajar matematika ya. Oke, lanjut ya kita belajar. Kita di sekolah udah sampai lingkaran. Udah ya, ada yang udah. Jadi nanti habisnya perkalian campuran, desimal itu nanti kita akan dibahas sama sekolah itu babnya lingkaran. Oke, jadi nanti yang dari SD BSS nanti kita belajar dulu di sini, nanti di sekolah udah paham ya. Babnya lingkaran. Oke. Yang pertama silakan dibuka bukunya dulu. Yang merah. Yang warna merah. Abian, yuk bukunya dibuka. Abian di sekolah materi sampai apa? Sampai apa Abian? Halo Abian. Halo. Ya. Apa ini? Matnya tak? Iya. Sekarang kan belajar mat. Ya, dibuka halaman 37. Mengenal lingkaran. Halaman 37 sudah siap? Oke, good. 37. Jadi lingkaran itu ya lingkaran. Gambarnya kan kalian sudah sering lihat lingkaran, yaitu kayak roda sepeda, apalagi yang bentuknya lingkaran. Coba sebutkan. Sorry, gagas apa putra? Mas, apa dia? Bentuknya lingkaran, koin, ya. Terus apa lagi? Donat. Donat sih kan juga lingkaran ya. Oke, di dalam sebuah lingkaran itu ternyata ada banyak unsur. Yang pertama ada namanya titik pusat. Jadi titik yang ada di pusat suatu lingkaran ya. Nah, dalam pusat itu juga bisa dilewati sebuah garis lurus. Nah, ini namanya adalah diameter. Jadi diameter itu antara ujung dari sebuah lingkaran melewati pusat sampai ke ujungnya lagi. Itu namanya diameter. Ingat ya, melewati pusat membentuk garis lurus. Ada namanya kalau setengahnya dari diameter itu namanya jari-jari. Kalau full itu namanya diameter, tapi kalau setengahnya itu namanya jari-jari. Ya, misalkan di sini namanya AOC. Jadi A sampai C itu namanya diameter. Terus di sini misalkan B di sini OB itu namanya jari-jari. Nah, OC itu juga namanya jari-jari. OA itu juga namanya jari-jari. Pokoknya setengah dari diameter. Oke, setengah dari diameter. Oke. Selanjutnya yang pertama, nah kalau misalkan B
ada busur kan? Busur kan bentuknya gini kan? Nah ini namanya busur. Busur suatu lingkaran. Oke. Jadi ini namanya adalah busur. Oke. Terus kalau B ke C, ini B ke C itu kan pojok di lingkaran. Kalau dihubungkan kan membentuk sebuah garis ya. Yang ini kan agak melengkung, tapi yang ini lurus. Itu namanya adalah tali busur. Ini kan tadi namanya busur. Busur itu yang agak melengkung, tapi kalau dihubungkan ini namanya talinya. Tali busur yang melengkung itu namanya busur. Paham? Oke. Lanjutnya, di antara busur dan tali busur itu ada suatu daerah. Nah, itu namanya adalah tembereng. Jadi di antara busur dan tali busur, daerahnya itu namanya tembereng. Oke. Nah, sekarang AOB, AO ini kan tadi jari-jari, OB ini kan jari-jari lah. Daerahnya semuanya ini itu namanya juring. Daerah itu kan berarti luasan ya. Nah, jadi itu namanya juring atau luas dari sebagian lingkaran. Jadi ini namanya juring. Ingat ya, kalau tembereng itu yang dibatasi oleh tali busur dan busur itu tembereng cuma kecil. Tapi kalau juring itu semuanya dari busur sampai sini. Jadi ini sampai sini. Titik-titik sama ini kan sebenarnya titik-titik kalau digabungkan itu jadi juring. Paham? Oke, tadi udah ya. Oh ya, apotema. Nah, ini kan membentuk segitiga ya. Yang hijau ini, ini. Nah, ini kan kalau digambar bentuk sebuah segitiga dong. Nah, ini kan segitiga. Kalau ditarik garis, itu namanya adalah apotema. Jadi apotema. Jadi tinggi dari sebuah segitiga itu namanya apotema. Paham? Oke, lanjut ya. Yuk. Yang pertama nih, halaman 38. 38. Nah, 38 ini cuma benar, salah, dan tidak. Nomor 1. Titik pusat tepat berada di tengah. Benar apa salah? Benar. Jadi jawabannya D, gitu ya, dicentang. Centang ya. Nomor 1 halaman 38. Nomor 1 benar. Nomor 2, jarak titik pusat ke semua titik. Maksudnya apa ini? Jarak titik pusat ke semua titik. Jarak titik pusat ke semua titik. Jarak titik pusat dapat ke semua titik. Ya, Pak. Jarak titik pusat Dapat ke semua titik. oh ya mungkin ya. Jarak titik pusat. Maksudnya nomor 2 dilewati aja, nggak jelas ini nomor 2. Titik pusat itu berada pada suatu lingkaran. Benar nggak? Benar ya. Titik pusat ada pada suatu lingkaran. Oke, jadi nomor 3 itu benar. Nomor 2 ini lingkaran. Nomor 4, panjang jari-jari adalah 2 kali lipat dari panjang diameter. Salah ya, yang benar adalah diameter ini. Diameter itu yang paling panjang, yaitu 2 kali jari-jari. Nah, kalau jari-jari itu adalah diameter dibagi 2. Jadi nomor 4, panjang jari-jari adalah 2 kali lipat. Salah ya, yang benar adalah 1/2 dari diameter. Jadi nomor 4 itu salah, seharusnya 1/2 kali diameter atau setengah dari diameter. Bukan 2 kali lipatnya, tapi setengah dari diameter ya.
kali lipat dari jari-jari. Benar apa salah? Benar. Oke, jadi jawabannya B. Benar. Sekarang nanya sudah viral. Nomor 6. Panjang diameter adalah 2 kali lipat dari panjang jari-jari. Benar. Panjang diameter adalah 2 kali lipat dari panjang. Oh, sama ya kayak nomor 5 ya ini ya. Pernyataannya persis sih, berarti ya benar ya. Habis itu Rashid nomor 7. Diameter boleh juga disebut tali busur. Boleh nggak? Tidak boleh karena diameter itu harus melewati jari-jari, sedangkan tali busur kan nggak melewati. Sedangkan kalau diameter harus melewati titik pusat, tapi kalau tali busur itu kan nggak melewati titik pusat. Jadi jawabannya salah. Salah ya jawabannya. Nomor 8. Nomor 8. Selang. Tali busur boleh juga disebut diameter. Jadi gini selang. Tali busur ini yang ini. Tali busur itu ini. Yang dibatasi oleh yang dilewati sama busur. Busur itu kan pernah tahu kan dalam punya busur itu kan bentuknya seperti ini. Ini namanya busur, bawahnya itu namanya talinya. Jadi tali busur boleh juga disebut diameter. Salah ya. Nomor 9. Kembali ke Dimas. Wanita pada tali busur Busur nomor 9 deh. busur pasti berupa lengkungan. Benar nggak? Busur kasih lengkungan? Benar. Nomor 10 yang online nih, Abian. Yuk, nomor 10 Abian. Suaranya dinyalakan. Nomor 10 dibaca yang keras. Semua titik pada tali busur berjarak sama terhadap titik pusat. Sudah? Ulangi di Abian. Semua titik pada tali busur berjarak sama terhadap titik pusat. Benar nggak? Semua titik pada tali busur berjarak sama terhadap titik pusat. Benar nggak? Benar ya. Jadi kalau misalkan nih, kita ilustrasi ya, sebuah lingkaran. Di sini ada pusatnya. Nah, semua titik. Jadi lingkarannya ini ada titik-titik. Nah, ini ada titik-titik. Nah, semua titik pada tali busur, ini kan tali busur. Ya, melengkung ini kan tali busur. Semua titik pada tali busur berjarak sama terhadap pusat. Jadi kalau ditarik ke pusat, itu jaraknya sama semua. Ini ke sini sama, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Benar ya? Karena dia namanya jari. Jadi ini yang buahnya itu namanya jari dan ukurannya sama semua. Oke? Jadi benar nomor 10 benar. Nomor 11 Maya. Tembereng dibatasi oleh busur dan tali busur. Benar nggak? Tembereng yang ini dibatasi oleh busur dan tali. Benar? Benar. Oke, ke 11 benar. Terus 12 Evira. Tembereng berupa daerah. Benar nggak? Tembereng itu berupa luasan atau daerah. Benar nggak? Benar. Jadi benar. 12 Rashid. Juring berupa lengkungan. Benar nggak? Jureng. Tapi ini kan namanya jureng semua ini. Berupa lengkungan. Benar nggak? Salah. Yang benar juring itu adalah berupa luas atau daerah. Juring itu semuanya ini. Jadi semuanya ini
berupa luasan atau daerah. Yang benar ya. Terus nomor 14, abian. Sekarang nomor 14 yang keras. Juring dibatasi oleh 2 Belas. jari-jari dan tali busur. Juring dibatasi oleh 2 jari-jari dan tali busur. Benar nggak, Abian? Salah? Oke, jadi gini ya. Kalau juring, misalkan nih ada sebuah lingkaran. Ini titik pusat. Ini kan namanya juring. Ini kan namanya juring nih. Ini namanya juring. Benar nggak? Juring ini dibatasi oleh 2 jari-jari dan tali busur. Ini namanya juring. Benar nggak? Benar. Jadi 14 itu benar. Karena dibatasi oleh jari-jari, 2 jari-jari, 1, 2 sama sebuah tali busur. Lanjut, nomor 1. Sifat-sifat lingkaran. Nih, ayo dibaca dulu sifat-sifat lingkaran. Dimas, nomor 1 apa? Hanya memiliki satu sisi. Ingat-ingat ya, hanya memiliki satu sisi. Nomor 2, Rashid. Tidak memiliki titik sudut. Tidak memiliki titik sudut. Nomor 3, Vira. Memiliki simetri lipat tidak terbatas. Memiliki simetri lipat tidak terbatas. Jadi kalau dilekuk-lekuk misalkan ini kertas bentuk lingkaran, kalau dilekuk ke sana, ke sini itu banyak sekali. Soalnya kan dia bentuknya bagus, apa ya, simetris gitu loh. Jadi mas mau dibentuk gini bisa, mau dibentuk gini bisa, pokoknya dia tidak terbatas. Kecuali kalau buku kan ini bentuknya persegi panjang. Kalau dipotong gini simetris 1, terus dilekuk gini itu simetris 2. Terus kalau dihubungkan ke sana itu kan nggak simetris sayurnya. Nah itu cuma ada 2 kalau persegi panjang. Tapi kalau lingkaran dilekuk-lekuk ke sana kemari itu simetris, jadi tak terbatas, gitu ya. Lanjut. Sela. Memiliki simetri putar tidak terbatas. Nah, memiliki simetri putar karena ini porosnya kayak roda diputar-putar itu kan bisa aja, jadi tidak terbatas, gitu ya. Lanjut, nomor 1, Dimas, dibaca yang keras, uji kompetensi. Dalam data yang jarak setiap titiknya selalu sama dari satu titik tertentu adalah Lingkaran, benar. Bangun datar yang jarak setiap titiknya selalu sama pada satu titik. Nah ini tadi yang jarak titiknya selalu sama pada satu titik itu namanya adalah lingkaran, ya. Lanjut. Nah ya. berikut ini adalah unsur-unsur lingkaran. Oke. Apa? Yang ada kata kunci titik sudut itu salah. Karena lingkaran tidak memiliki titik sudut. Jadi yang ada pilihan A, B, C, D yang ada titik sudut itu jangan dipilih. Jadi tinggal huruf B dan C. C juga ada titik sudut. Hah? Oh iya, C juga ada titik sudut. Berarti jawabannya ya B. Karena kan lingkaran tidak memiliki titik sudut. Jadi jawaban yang benar B. Lanjut nomor 3, Vira. Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur antara jari-jari lingkaran adalah Apa? Daerah ya, daerah tuh ya, atau luasan. Yang dibatasi oleh 2 jari-jari sama busur. tali busur. Tali busur cuma talinya doang. Ini kan bukan luasan daerah, tapi yang daerah itu yang pertama ada tembereng sama satunya juring. Kalau tembereng itu yang dibatasi oleh busur dan talinya itu namanya tembereng. Tapi kalau juring itu yang lingkaran, terus ini ada 2 jari-jari, terus ini ada busur. Ini namanya juring. Jadi jawaban yang benar adalah juring. Karena dibatasi oleh 2 jari-jari sama 1 tali busur. Lanjut nomor 3. Udah ya nomor 3 ya. Abian nomor 4.
Halaman 40, dibaca yang keras. Halo. Hai, hai. Hello, hello. Hello, hello. Garis Saudara-saudara, garis AB pada gambar tersebut disebut apa? D. Diameter lingkaran. Oh, diameter lingkaran. Jadi AB itu melewati satu titik pusat dan garisnya panjang, itu namanya diameter. Oke, good. Nomor 5 sekarang Sheila. Garis OE disebut OE. OE itu namanya adalah apotema. OE itu yang tinggi dari sebuah segitiga dalam lingkaran, itu namanya apotema. Oke. Ya. Lanjut, mulai lagi. Dimas, number 1. ukuran dalam lingkaran yang dibatasi oleh garis busur dan busurnya disebut lembaran. Ya, benar. Lembereng. Tali busur dan busurnya. Oke, good. Nomor 2, Vira. Saya tulis dulu ya. Suatu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dinamakan tali busur. Suatu garis lurus yang menghubungkan dua titik. Oh iya ya. Suatu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dinamakan ya tali busur. Karena dia tidak melewati pusat ya, tidak ada kata kuncinya melewati pusat, jadi dia disebut tali busur. Nomor 3, Naya. Sebuah kincir dapat berputar karena penonton kincir tersebut berada pada Kayak kitiran, dia kan bisa muter karena dia porosnya ada di pusat lingkaran. Jadi ada di tengah. Kayak roda itu kan bisa berlinding karena ada di tengah-tengahnya, itu ada pusatnya. Jadi berada pada pusat lingkaran. Selanjutnya nomor 4, Rashid. Jadi mempunyai papan berbentuk lingkaran dengan diameter 1 meter. Dari papan tersebut adalah Oke, yang diketahui Hanafi mempunyai papan berbentuk lingkaran diameter 1 meter. Jadi diameter yang diketahui. Diameter itu 1 meter. Dilihat titik-titik sentimeter. Berarti meter itu harus dirubah ke dalam sentimeter. Kira-kira berapa meter ke sentimeter turun berapa adik-adik? 2. Jadi jawabannya adalah 100 cm. Jadi kan turun 2 nolnya setiap turun 1. Turun 2 berarti 100 cm. Jari-jarinya sekarang. Nah, tadi apa artinya jari-jari? Jari-jari adalah diameter dibagi 2. Jadi diameternya itu 100 dibagi 2. Jawabannya 50 cm. Good. Ditulis dulu. Ini nomor berapa ini? Nomor 4. Sekarang nomor 5. Mbak Vita ini ya, tadi kan kalian udah semua, sekarang Mbak Vita belum. Sebuah pipa memiliki diameter. Jadi kalian tahu pipa? Pipa tahu? Pipa itu kan ada lingkarannya kecil, itu yang bolong, yang tempat saluran air, ya misalkan saluran air. Terus kan ada ketebalannya nanti, kayak ada ketebalan pipanya.
Itu kan? Di sini ada ketebalan pipa. Nah, di luarnya ketebalan pipa ini kan ada sebuah lingkaran luar. Nah, ini kan ada ini. Oke, tangkap aja. Bagus ya gambarnya. Nah, sebuah pipa memiliki diameter, jadi 12 cm itu yang pipanya ini. Jadi yang di dalam itu 12 cm, sorry, 12 cm. Apabila ketebalan pipa, jadi ini ada ketebalannya di sini. Ketebalannya adalah 5 mm, 5 mm, kecil banget ya. Maka diameter luar pipa. Jadi kalau diameter luar itu, kalau tadi kan diameter dalam, terus ketebalan, berarti diameter yang luar, jadi nanti nambah segini. Jadi nambah gitu ya. Jadi yang pertama itu ketebalan itu namanya jari-jari, nama lainnya jari-jari. Kan cuma segini toh. Ini kan cuma jari-jari. Jadi kalau diameter berarti di sini 5 mm, terus ke sininya juga 5 mm. Jadi nanti diameter siapa itu? Diameter luar itu kan berarti dari pojok sini sampai ke sini. Nah, yang ini tadi 12 cm ditambah yang ini tadi ketebalannya 5 mm, terus yang ini ketebalannya juga 5 mm. Jadi diameternya dari sini sampai sini ya berarti 12 ditambah 5 ditambah 5. Gitu ya. Nah, sekarang satuannya dilihat berbeda masih. Terus mintanya dalam sentimeter, titik-titik sentimeter. Otomatis yang mm ini harus dirubah ke dalam bentuk sentimeter. Oke, masih ingat nggak tangga? Ayo, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi kalau mm ke cm itu naik, berarti dibagi 10 ya. Yang ini udah cm jadi tetap 12, yang ini dibagi 10. 5/10 ditambah 5/10, ya kan? Oke. Sekarang berarti 12 ditambah, karena penyebutnya udah sama, jadi 5 tambah 5, 10/10. Kan penyebutnya udah sama. Jadi tinggal atasnya ditambahkan. 5 tambah 5. Nah, 12 ditambah 10 bagi 10, 1. Jadi jawabannya 13 cm. Paham semuanya? Paham ya? Tulis dulu aja. Kita mau ke Abian dulu. Cek ya, istirahat sebentar. Ada PR nggak? Nggak ada. Kok enak nggak ada PR? Nah ini Abian, ini nomor 4, halaman berapa dek? 40. Nomor 4 dan nomor 5. Biar Abian nulis dulu. Yang lain siap-siap, kita belajar keliling dan luas. Baca dulu 10 menit, ya baca dulu.
rumusnya, ingat-ingat ya, rumus itu yang di kotak-kotak itu. Yang di kotak-kotak itu dihafalkan. Dan 10 menit nunggu Abian selesai menulis. Sudah selesai Abian? Sudah selesai ditulis? Oke, good. Lanjut. Halaman 43. Halaman 43. Jadi, tadi kita udah belajar unsur-unsur lingkaran. Sekarang kita belajar keliling dan luas lingkaran. Oke. Misalkan rumusnya keliling, jadi tak ilustrasikan dulu ya. Jadi misalkan nih sebuah taman, misalkan kalau kita punya taman bentuknya lingkaran, mau jogging setiap sore. Kita mau punya taman, mau tak buat jogging setiap sore. Jadi kalau keliling lingkaran itu misalkan startnya mulainya di sini. Keliling dulu satu putaran. Berarti keliling kan berarti lewat pinggir-pinggirnya. Ya kan? Kan nggak mungkin lewat sini tengah-tengah kan nggak mungkin. Namanya juga keliling jadi lewat pinggir-pinggirnya sampai ke titik awal yang di awal permulaan tadi. Itu namanya satu kali putaran. Ya. Terus misalkan mau lagi berarti keliling lagi, lari, berarti 2 putaran. Jadi startnya di mana? Di sini. Nanti akhirnya juga harus ada di sini. Itu namanya keliling sebuah lingkaran. Paham? Sekarang kalau kita mau misalkan tamannya itu mau tak buat itu di batako, di paving gitu loh. Nah, jadi ini kan mau tak buat paving biar nanti kalau main skateboard gampang, misalkan main sepatu roda gampang. Jadi ini mau tak buat paving di sini. Nah, dalamnya ini. Nah, itu namanya luas lingkaran. Berapa sih paving yang dibutuhkan? Berarti kan kita harus menghitung luasnya berapa. Kalau cuma keliling berarti ya pinggir-pinggirnya aja, tapi kalau luas berarti dalamnya itu dihitung berapa luasannya. Berapa meter persegi, berapa hektar, dan lain-lain ya. Oke, itu tadi ilustrasi dari keliling dan luas. Nah, sekarang rumusnya keliling itu ada 2 adik-adik. Ada yang 2 kali pi kali r itu jari-jari ya. Ada yang rumusnya pi kali d. Kapan kita menggunakan? Ya ketika di soal diketahui dengan jari-jari sekian, berarti rumus kelilingnya pakai yang atas. Dengan diameter sekian, berarti rumusnya pakai yang bawah. Luas juga sama. Dengan jari-jari sekian, berapa luasnya? Berarti pakai rumus yang pi r kuadrat. Dengan diameter sekian, berarti rumusnya pakai 1/4 pi kali d kuadrat. Nah, pi itu ada 2. Ada yang 2/7, ini untuk kelipatan 7. Yang 3,14 itu selain kelipatan 7.
7. Jari-jarinya misalkan 49, ya berarti pi-nya nanti pakai 22/7. Kenapa? Supaya bisa dicoret sama si 7-nya ini. Kalau dicoret kan lebih sederhana, hitungnya lebih mudah. Gitu ya. Lanjut. Nomor, ayo berlatih halaman 45. Ayo berlatih. Yuk, Dimas dulu. Dimas dulu nomor 1. Yang ditanyakan apa dulu? Nomor 1, ayo berlatih halaman 45 ya. Sekarang juga diketahui jari-jari dan diameternya. Oke, yang dihitunglah luas. Ingat-ingat ya, luas. Luas itu nomor 1 yang apa itu? 1A ya. 1A. Jika diketahui jari-jari 7, ingat. R-nya adalah 7 cm yang ditanyakan luas. Berarti pakai rumus apa? Yang atas atau yang bawah? Dengan jari-jari 7. Jadi R-nya yang diketahui. Berarti pakai rumus yang atas. Jadi L sama dengan Pi kali R kuadrat. Nah, 7 kelipatan dari 7. Berarti Pi-nya ini pakai 22/7. Dikali R-nya sebanyak 2 kali kuadrat. Jadi dikali 7 dikali 7. Kuadrat itu kan berarti sebanyak 2 kali gitu ya. Dicoret, dicoret karena bisa dibagi. Di sini 1, di sini 1. Oke? Berarti tinggal 22 dikali 7. Jawabannya 154. Kok apa enggak? Ya apel dari dulu Mbak kita ngajarnya kayak gini. Jadi 22 kali 7 itu 154. Ya? Gampang ya? Oke, sekarang yang B, Vira. Jari-jari sama dengan 20 cm. Oke, R-nya adalah 20 cm. Kelipatan 7 enggak? Bukan. Jadi Pi-nya nanti pakai yang 3,14. Karena dia selain kelipatan 7. Berarti luas. Rumusnya apa, Vira? Pi kali R kali R. Atau kalau mengatakan pirara gitu. Luas sama dengan pirara, R-nya 2 kali. Rara, R-nya 2 kali ya. Pi-nya pakai berapa tadi? 20 ini. Kalau 20 berarti selain kelipatan 7 berarti pakai 3,14. Jadi 3,14 dikali jari-jarinya 20 dikali 20. Oke. Ini di belakang koma ada berapa angka? 2. Jadi nomnya nanti habis 2 ya. Jadi di sini udah nggak koma lagi. Atau manualnya gini aja. Kasih tahu dulu. Ini 3,14 dikali 20 dikali 20 gitu ya. Ini dijadikan pecahan biasa. Berarti kan 314 dibagi 100. Gitu kan? Dikali 20 dikali 20. Ya, nolnya kan habis 1, habis 1. 1 habis 1. Jadi tinggal 314 dikali 2 dikali 2. Jawabannya berapa nih? 314 dikali 4, 4 kali 4, 16, simpen 1, 4, 5, 3 kali 4, 1256 cm persegi. Ingat satuannya jangan lupa. Centimeter persegi, karena dia luas. Paham? Yuk dicatat dulu. Catat dulu. Ini keliling dan luas.
dicatat dulu ya. Masih 20 kan? Dan belum.
belajar keliling. Keliling kota. Kita belajar keliling. Ya. Keliling itu nggak apa-apa. Ini kan tadi luas. Ketahui luas, dicari luas, dari luas. Sekarang satu-satu dicari kelilingnya, jari-jarinya tetap. Oke. Sekarang Maya dulu. Keliling. Keliling berarti pakai rumus yang apa? Jika diketahui jari-jari, yang atas sama yang bawah? Yang atas. Ya. Jadi keliling sama dengan 2 kali Pi dikali F. Jadi 2 dikali Pi-nya pakai berapa? 2/7. Good. Jadi jarinya berapa tadi? 7. Jadi dicoret. Habis jawabannya tinggal 2 kali 22 yaitu 44. Sekarang Rashid. Yang B. Keliling. Keliling berarti rumusnya pakai sama ya. Jadi jarinya 20. Berarti 2 kali Pi kali F. Berarti 2 kali ini apa berapa? 3,14 dikali 20. Jadi sini 2 kali 314/100 dikali 20. Oke? Jadi dicoret 1 ya, masih ada 1 ya. Jadi kita hitung 314 kali 4 tadi berapa? 1, 2, 5, 6, tapi bawahnya masih dari 10. Jadi jawabannya 125,6. Ingat ya satuannya sentimeter, bukan sentimeter persegi. Karena kan keliling kan kayak jarak gitu. Keliling komplek ini kan berarti jarak yang berapa? Jadi satuannya sentimeter. Itu gak ada di buku, kita belajar dari keliling gitu ya. Selanjutnya nomor 1 di kompetensi halaman 46. Ukom halaman 46. Dimas dulu nomor 1. Ya. Seperti gambar disampaikan adalah Jadi itu ada sebuah lingkaran. Di sini ada susah tulisannya 21 cm. Itu diameternya ya maksudnya. Ini diameter 21 cm itu diameter. Sekarang yang ditanyakan apa, Dimas? Keliling. Nanti pakai rumus apa, Dimas? Diketahui diameter. Diameternya itu 21. Berarti pakai rumus yang apa kelilingnya? Pakai yang atas sama yang bawah? Yang bawah. Pi dikali D. Karena yang diketahui diameter. Pi-nya pakai berapa, Dimas? 21 ini pelipatan 7 enggak? Ya, berarti pakai 22/7 dikali 21. Berapa, Dimas? Dicoret nih. 3. Good. Jadi tinggal 22 kali 3. Jawabannya 60. Jawabannya yang B, 66. Paham semuanya? Paham nggak? Nah ya, paham nggak? Paham ya? Gampang kok, tinggal ngitung, rumusnya cuma dikit ya. Lanjut nomor tuh mesti ditulis ya, ditulis. Ditulis dulu.
coba Maya. Dua. Atau lingkaran berdiameter 20 cm luasnya adalah Oke, berarti nyari luas diketahui diameter. Pakai rumus yang mana? Yang bawah. Apa rumusnya? 1/4 kali V kali diameter kuadrat. 1/4 dikali. Ini pakai berapa? Dua 28 bisa begitu juga. Bisa, berarti pakai 22/7 dikali diameternya 28. Karena kuadrat berarti 28-nya 2 kali. Diameternya 2 kali. Gitu ya. Yuk, 28 dibagi 7. Berapa? 4. 4 dibagi 4. Jadi 1. Ini tinggal 1, di sini tinggal 1. Jadi tinggal 22 dikali 2 lah. Berapa ya? 22 kali 28. Ini 16. 8 kali 2, 16, 17. 4, 2 kali 2, 4. 6, 7, 1, 1. 6, 1, 6. 616 cm per cm. Nomor 3 Mbak Vina ya. Nomor 3 udah selesai ya? Belum, belum. Nomor 3 Mbak Vina. Iya. Oke, ada itu semua. Jarak yang ditempuh pada roda, gitu ya, bayangin roda, diameternya 35. Yang menggelinding 8 putaran. Jadi menggelinding 8 kali. Maka jaraknya. Sudah selesai ya? Sudah. Oh, belum. Ya, sudah deh. Lanjutin. Lanjutin dulu ya. Cepat Mbak Vina. Ya. Jadi jarak yang ditempuh pada roda, jadi anak roda, ini lagi ada roda menggelinding. Jadi misalkan gelindingnya dari sini, ini namanya 1 kali putaran. Menggelinding lagi 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran, dan seterusnya. Ya. Jadi intinya kalau 2 kali putaran, ya berarti ini 1 kali itu namanya keliling, 1 kali muter itu namanya 1 keliling lingkaran. Kalau 5 kali muter ya berarti 5 kali 5 dikali keliling lingkaran. Paham? Sekali muter itu 1 kali 1 keliling lingkaran. Ya kan? Sekali muter ini awalnya muter sekali itu keliling lingkaran tapi cuma 1 kali. Kalau muter 5 kali ya berarti nanti 5 dikali keliling. Gitu. Jadi 5 kalinya 4. Kalau itu 8 kali. Berarti nomor 3 jarak yang ditempuh karena 8 putaran ya berarti 8 dikali keliling lingkaran. Ada 8 kali putaran.
Kalau 1 kali putaran cuma kelilingnya aja, tapi kalau 8 kali berarti dikalikan 8. Berarti 8 dikali diameternya 35 keliling diameter. Keliling diameter berarti rumusnya pi kali d. Pi kali d. Berarti 8 kali 22/7 kali diameternya 35 kan kelipatan 7. Jadi dicoret itu 5. 8 dikali 22 dikali 5. Berapa tuh? 22 kali 4. 4 kali 2 8. Berarti 880. Selesai. Jarak ya, berarti satuannya sentimeter. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan ditulis ya. Sudah selesai, Abian. See you next week.